Baik, mari kita lanjutkan materi kuliah kali ini dengan membahas topik terpenting yaitu Modern Architecture of Artificial Neural Networks yang bernama Convolutional Neural Networks atau CNN. Nah, ini adalah tipikal skematik dari arsitektur Deep Neural Networks yang bernama Convolutional Neural Networks atau CNN, di mana CNN ini memiliki berbagai macam komponen yang cukup modern. Jadi, CNN ini memiliki convolutional layers, pooling layer, ReLU nonlinear activation function, batch normalization, Adam optimization, dan juga fully connected layer yang biasa digunakan di ANN. Nah, perbedaan terbesar dari CNN dan arsitektur neural network sebelumnya adalah penggunaan convolution layer ini. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai, di topik ini ya, kita akan membahas lebih jauh mengenai convolution layer ini. Nah, convolution layer ini adalah komponen terpenting dari CNN. Jadi, di mana convolution adalah sebuah operasi matematika yang menggeser satu fungsi ke fungsi lainnya dan mengukur integral dari pointwise multiplication keduanya. Jadi, di sini bisa kita beri contoh, I adalah matrix image input image ya, sedangkan K adalah kernel ya, di mana di sini kita bisa lihat yang berwarna biru tua, bisa kita lihat kita geser fungsi kernel ini ke fungsi I sebagai input image, yang mana pointwise multiplication-nya itu menghasilkan fungsi lainnya yang bernama S ini. Nah, bisa kita lihat bagaimana bentukan dari S sesuai dengan bentuk dari K dan juga input image ini. Saya yakin convolution ini juga sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Nah, yang perlu dicatat adalah di library deep learning itu biasanya convolution layers itu diimplementasi menggunakan cross correlation yang mana sangat mirip dengan convolution itu sendiri. Nah, lalu mengapa kita lebih memilih menggunakan convolutional layer dibandingkan dengan fully connected layer, terutama di image processing atau computer vision? Jadi pada dasarnya convolutional layer itu memiliki 3 buah important attributes yang sangat berguna di machine learning, terutama untuk computer vision. Yang pertama adalah sparse connectivity, yang kedua adalah parameter sharing, lalu yang ketiga adalah equivariant representation to translation. Nah, mari kita mulai dengan membahas atribut yang pertama, yaitu sparse connectivity. Sparse connectivity itu sendiri mengacu pada interaksi terbatas antara output units dan input units pada local space. Nah, dalam neural networks biasa, yang biasa menggunakan fully connected layer, semua input unit berinteraksi dengan setiap output unit menggunakan matrix multiplication yang sangat besar. Contohnya di sini bisa kita lihat ya, di dense connection atau fully connected layer, input neuron X3 ini semuanya input neuron X3 ini berhubungan dengan seluruh hidden units yang ada, yaitu dari mulai S1 sampai dengan S5. Sedangkan di convolution X3 ini hanya terhubung dengan 3 buah hidden unit, yaitu S2, S3, dan S4. Dan inilah sebabnya kenapa kita sebut dengan sparse connection. Nah, keuntungan menggunakan sparse connectivity ini adalah yang pertama, fewer parameters. Ya, sangat jelas di sini kita membutuhkan 5 buah parameter untuk X3 saja. Sedangkan di sini kita hanya membutuhkan 3. Lalu juga better statistical efficiency, ya, karena kita hanya menghitung statistik di antara local connectivity saja. Sedangkan ini apabila kita memiliki konektivitas yang besar, kita harus menghitung seluruh weights yang kita gunakan. Lalu sparse connectivity ini juga menggunakan atau fokus terhadap local small and meaningful features ya, dan juga membutuhkan komputasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan fully connected layer. Baik, atribut selanjutnya yang penting adalah parameter sharing. Parameter sharing sendiri itu mengacu pada penggunaan parameter yang sama untuk lebih dari satu input unit. Jadi, pada convolution, koneksi antara input unit dan output unit digunakan bersama oleh input unit dan output unit lainnya.
Bisa kita lihat hal ini sebenarnya dari edge detection. Hal ini mirip ya seperti di edge detection yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, di mana dengan menggunakan kernel yang sama, kita bisa menghasilkan gradient image sesuai dengan kernel yang kita gunakan. Jadi walaupun input image-nya itu besar, ya kita tidak peduli dengan image dengan size-nya. Dengan kernel yang kecil ini kita bisa menghitung gradient image untuk image dengan ukuran sebesar apapun. Nah, hal ini juga menyiratkan bahwa sekumpulan bobot atau feature detector dapat digunakan di lokasi yang berbeda, bukan hanya di lokasi tertentu. Dan ini juga adalah salah satu poin penting di image segmentation, terutama di edge-based segmentation, yang sudah tadi dijelaskan ya. Saat apabila kita ingin melakukan edge detectors, kita hanya membutuhkan satu buah, atau misalkan di Sobel itu membutuhkan 2 buah kernel untuk menghitung atau melakukan estimation dari gradient image yang dibutuhkan untuk melakukan edge detection. Nah, yang ketiga, atribut yang ketiga adalah equivariant representation to translation, yang mempunyai arti convolution menghasilkan hasil yang sama apabila gambar diubah oleh shift operation atau translation. Ya, jadi kalau misalkan gambarnya itu sedikit berubah letaknya, maka menggunakan menggunakan kernel yang sama, kita bisa tetap melakukan deteksi objek tersebut. Nah, hal ini menjelaskan bahwa suatu fitur masih dapat dideteksi meskipun dipindahkan ke lokasi yang lain, ya seperti yang tadi sudah jelaskan. Lalu perlu dicatat bahwa convolution is naturally not equivariant to other transformation such as rotation and scaling. Ya, contohnya misalkan kita memiliki sebuah image, kita ingin mendeteksi sebuah ujung dari bintangnya ini, ya. Maka sebenarnya kita dengan hanya menggunakan sebuah kernel yang cukup kecil yang memiliki bentuk yang sama dengan ujung bintang ini, maka kita bisa mendeteksi ujung bintang ini. Jadi kita tidak perlu memiliki kernel sebesar image yang kita masukkan untuk mendeteksi ujung bintang ini. Akan tetapi, ya pada saat yang sama, kalau misalkan bintang ini kita geser, misalkan di image 2 ini, letaknya itu kita geser, kernel yang sama bisa kita gunakan untuk mendeteksi ujung bintang yang sama. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan equivariant representation to translation. Tidak peduli letak posisi objeknya di mana, dengan kernel yang sama kita bisa melakukan deteksi terhadap ujung dari bintang yang menghadap ke atas. Akan tetapi ya di sini convolution itu tidak bisa untuk rotation dan scaling. Ya, contohnya misalkan ujung bintangnya itu diperbesar yang ada di segitiga ini, ya tidak bisa karena bentuknya itu tidak cocok. Lalu juga untuk rotation. Jadi misalkan untuk ujung bintang yang yang sebelah kanan ini, yang sebenarnya adalah rotation sekitar 90 derajat ke arah clockwise ya, itu tidak bisa kita gunakan menggunakan kernel yang sama. Jadi inilah maksudnya convolution kernel itu sebenarnya adalah equivariant representation to translation. Ya, tapi tidak untuk rotation dan scaling. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa aspek penting lainnya yang dimiliki oleh convolutional layer. Lalu kita juga akan membahas sedikit mengenai pooling layer yang biasa juga adalah sebuah komponen penting dari CNN itu sendiri. Terima kasih.